Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita mau merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai 22. Saya tidak akan membacakan keseluruhan. Di sini bercerita tentang komplotan orang-orang Yahudi. Saya baca ayat pertama saja, ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Nah, di sini bercerita tentang rencana orang Yahudi yang ingin membunuh Paulus. Mereka berencana untuk menyergap Paulus dengan memiliki rencana membawa Paulus ke mahkamah agama, dan di tengah perjalanan mereka akan membunuh Paulus. Namun ketika mereka merencanakan hal itu, kemenakan Paulus mendengar niat jahat ini dan memberitahukan kepada Paulus. Dan singkat cerita, Paulus akhirnya selamat dengan pertolongan kepala penjara, dan Paulus terhindar dari niat jahat orang-orang Yahudi. Nah, dari pembacaan dan cerita firman Tuhan tentang Paulus pada hari ini, kita melihat bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan sungguh nyata atas Paulus. Kita melihat bahwa dengan cara Tuhan yang sangat ajaib, Paulus dilepaskan dari orang-orang yang berniat jahat untuk membunuh dia. Kita melihat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hambanya Paulus, ya. Kita melihat hidup Paulus sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Ketika cerita ini bercerita tentang komplotan orang-orang Yahudi ini, pada saat itu ya Paulus ingin dibawa ke perjalanan ke Roma, ya. Perjalanan ke Roma untuk memberitakan Injil. Tapi dia mengalami penjara dan orang-orang Yahudi ini ingin membunuhnya. Nah, di sini kita melihat ketika dalam perjalanannya Paulus ini menunaikan tugas pelayanannya, dia mendapatkan ancaman yang luar biasa, tetapi penyertaan Tuhan luar biasa atas hidupnya. Penyertaan Tuhan sungguh ajaib atas hidup Paulus, ya. Di sini kita melihat bahwa orang-orang yang seperti Paulus yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, yang mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan, apapun tantangannya, apapun hambatannya, ancamannya, tidak membuat mereka berhenti, ya, tidak membuat mereka berhenti. Tapi kita melihat bahwa Tuhan menolong mereka, ya. Ada pekerjaan besar yang menunggu mereka, sehingga Tuhan luputkan Paulus dari niat jahat untuk membunuh dia, niat jahat orang Yahudi untuk membunuh Paulus. Di sini kita lihat bahwa Paulus sungguh-sungguh disertai Tuhan, ya. Suatu prinsip, suatu perkataan Paulus, ya, yang kita bisa renungkan, bahwa dia berkata bahwa di firman Tuhan, hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan, ya. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan ini, ketika kita merenungkan cerita ini, ancaman pembunuhan atas Paulus ini, saya percaya bahwa Paulus tidak mengalami ketakutan ketika dia harus mengalami hal itu, karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang pemilik hidup dia. Tuhanlah yang menyertai setiap perjalanan hidupnya, sehingga meskipun dia harus melewati maut, ya, dia tidak takut, ya, dia tidak takut. Bahkan dia berkata bahwa suatu keuntungan, ya, mati adalah suatu keuntungan, ya. Bagi orang yang seperti Paulus, kematian itu adalah suatu kemenangan, ya. Bagi orang seperti Paulus, kematian itu
adalah suatu kemenangan. Kemenangan dari seperti orang yang menang berlomba, seperti orang yang menyelesaikan, ya, menggapai garis finish dalam suatu perlombaan lari. Ada suatu sukacita, ada suatu kemenangan di situ ketika akhirnya dia sudah menyelesaikan, ya, menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan panggilannya. Nah, orang-orang yang seperti Paulus ini kita belajar bahwa hidup dalam panggilan, hidup dalam mandat ilahi, hidup dalam tugas pelayanannya, membuat mereka ini disertai Tuhan, membuat mereka ini tidak takut, bahkan maut pun, ancaman maut pun tidak membuat mereka takut, karena mereka percaya bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Kita renungkan bersama. Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, pada pemilik hidup ini? Atau kita berjuang untuk diri kita sendiri, atau hidup kita habiskan untuk memuaskan keinginan kita sendiri, untuk kebahagiaan diri kita sendiri, ya. Ini yang menjadi perenungan kita bersama. Apakah kita sudah menyerahkan, mendedikasikan hidup kita kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri? Jika hidup kita dedikasikan untuk diri kita sendiri, untuk kepuasan diri kita sendiri, maka kematian itu menjadi kematian itu menjadi suatu kuasa yang mengejar kita, seolah-olah menangkap kita dan mengalahkan kita, ya. Sehingga kematian itu menjadi suatu hal yang menakutkan, saudara. Kematian itu menjadi suatu hal yang menakutkan, ya. Nah, apa yang saudara alami hari-hari ini? Ya, ketika kita tahu bahwa saat ini kita harus berusaha untuk menjaga tubuh kita selalu sehat, ya, karena COVID bisa menyerang siapa saja, dan sepertinya kematian itu sangat dekat dengan kita, ya. Apakah hal itu menjadi suatu ketakutan dalam hidup kita? Satu hal yang saya percaya bahwa kita tidak akan mati kalau kita belum selesai. Kalau kita punya tujuan, kalau kita punya suatu pekerjaan yang mulia yang kita harus kerjakan untuk Tuhan dan itu belum selesai, pasti Tuhan menyertai. Ada perlindungan Tuhan. Ketika memang belum waktunya, kita masih harus menyelesaikan panggilan itu, Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Itu suatu hak istimewa yang kita miliki sebagai anak Tuhan, sebagai milik Kristus, bahwa penyertaan Tuhan ajaib. Penyertaannya ajaib bagi kita untuk mengerjakan tugas, untuk mengerjakan panggilan Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaannya yang mulia, meskipun di tengah tantangan, meskipun di tengah ancaman yang ada. Kita percaya bahwa itu suatu keistimewaan bagi kita, bahwa Dia menyertai, Dia Immanuel, Dia melindungi setiap kita semua. Puji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang sungguh ajaib, penyertaan-Mu ajaib, sempurna dalam hidup anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mau bawa hidup kami mau serahkan semuanya dalam rencana Tuhan. Kami mau menyelaraskan hidup kami, bukan untuk milik kami sendiri lagi, tapi semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, semuanya untuk pekerjaan Tuhan kami dedikasikan. Kami melepaskan semuanya untuk bagi nama Tuhan. Roh Kudus, Engkau tolong setiap kami untuk kami taat, untuk kami bisa melepaskan hidup kami, menyerahkan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.